Selamat pagi. Recording in progress. Sudah pada bangun? Selamat pagi Bu Anu. Ya, Tuhan memberkati. duduk dulu ya. Kita akan menghadap Tuhan. Dan percayalah bahwa ketika kita menghadap Tuhan, ada sesuatu yang baru yang Tuhan akan berikan kepada kita. Pengharapan, penghiburan, kekuatan, ya. Dan makin hari kita berjalan dengan Tuhan makin kuat, ya. Oke, jadi apapun masalah kita hari ini taruh dulu. Kita akan menghadap kepada Tuhan dan berdoa menciptakan sesuatu. Oke? Kami bersyukur Bapa di surga pagi hari ini, Engkau terus memberikan kekuatan, pengharapan, sukacita damai sejahtera yang membuat kami berjalan makin hari makin kuat menuju Sion. Dan hidup kami ini adalah karena anugerah dan pertolongan-Mu saja, sehingga kami masih berdiri tegap sehingga hari ini, pada hari ini, dan terus mengerti bahwa kami harus melakukan agenda-Mu, mengerjakan kehendak-Mu. Ada begitu banyak tekanan di dalam hidup kami, ada begitu banyak masalah di dalam hidup kami, tetapi kami mau belajar Tuhan untuk terus memandang kepada pencipta kami, untuk terus menjadikan Engkau sebagai gembala kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mengikuti langkah-langkah-Mu, jejak-Mu itu mengeluarkan lemak, jejak-Mu itu mengeluarkan berkat anugerah yang kami butuhkan untuk kami hidup di bumi ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyediakan semuanya. Dan hari ini kami mau belajar menerima semua yang sudah Engkau sediakan di dalam kehidupan kami. Ajari setiap kami, lembutkan hati kami, teduhkan pikiran kami. Kami perintahkan pikiran kami tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Dan urapi mulut, lidah, dan bibir kami Tuhan dengan bara api yang masih menyala dari mezbah-Mu. Nah, mulai hari ini kami mau berkata-kata sesuatu yang berasal dari firman-Mu saja. Kami mau belajar untuk menciptakan sebab kami ini adalah anak Allah. Allah berfirman dan anak-anak Allah juga mengucapkan firman untuk menciptakan sesuatu. Terima kasih Tuhan. Nah, hari ini kami kebaskan, kami sapu bersih setiap yang bukan dari Tuhan. Engkau yang mimpi buruk tadi malam, engkau yang merasa tertekan tadi malam, yes, bangun tidur masih rasa tertekan, kami sapu bersih semua yang bukan dari Tuhan. Kami cabut setiap benih-benih iblis yang ditabur di dalam nama Yesus, yang ada di dalam rumah tangga kami, yang ada di dalam keluarga kami, yang ada di dalam anak-anak kami, istri kami, suami kami cabut semua yang bukan dari Tuhan, dan juga atas pekerjaan kami, bisnis kami. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, yang bukan dari Tuhan kami tolak, kami batalkan di dalam nama Yesus. Kami hanya berjalan sesuai dan selaras dengan agenda-Mu saja di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, pagi shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kehidupan kita ini menjalani dua sisi ya. Sisi yang pertama adalah engkau harus hidup dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anak-anakmu, dengan bosmu, dengan atasanmu, dengan siapapun. Pokoknya kehidupan sehari-hari ya. Itu yang harus kita kerjakan dan kita buat berhasil ya. Tetapi ada yang namanya pekerjaan yang sebetulnya itu Tuhan taruh di dalam hidup kita. Tetapi itu berjalan seiring. Berjalan seiring maksudnya bagaimana? Kalau engkau dipanggil sebagai ibu rumah tangga, engkau harus melakukan kewajibanmu sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, ya. Tetapi di satu sisi, pekerjaanmu sebagai ibu rumah tangga itu, engkau harus mengerjakan agenda Tuhan. Agenda Tuhan itu apa? Amanat agung. Amanat agung itu apa? Jadikan semua bangsa muridku. Kalau kita ini sebagai ibu rumah tangga atau siapapun saudara ya, engkau pembisnis, engkau pekerja, apapun itu, engkau tidak tahu bahwa engkau harus mengerjakan agenda Bapa, hidupmu itu
sangat letih ya, sangat letih. Karena nggak paham bahwa ada sesuatu yang menjadi tujuan Tuhan ketika kita hidup. Masih ingat 1 Timotius 2 ayat 1, ayat 3 dan 4, kita mesti ngerti kehendak Tuhan agar engkau diselamatkan. Kalau kita ini tidak mengerti firman, sudah pasti ada tanda tanya ya. Apakah saya sudah diselamatkan meskipun kita ini percaya sama Yesus, betul nggak? 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Saya mau mengembalikan posisimu ya, sebagai apapun engkau. Ya, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki 4, supaya semua orang diselamatkan. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai suami, sebagai apapun saudara. Sebagai apapun saudara, dipanggil sebagai pekerja, sebagai dokter, sebagai apapun. Yang dikehendaki Tuhan adalah agar aku diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi PR-nya, ketika kita sudah diselamatkan, ya, oleh karena apa? Terus-menerus memperbaiki hidup kita selaras dengan firman Tuhan. Terus tugas kita adalah menggali terus akan kebenaran, bukan ngurusi kesalahan orang, bukan ngurusi masalah yang membuat engkau tertekan, membuat engkau sedih, membuat engkau putus harapan, ya. Apapun tugas-tugasmu, terus lakukan dengan baik, tetapi pikiranmu dikendalikan pada bahwa aku harus diselamatkan dan aku mau belajar mengerti kebenaran. Kenapa sih terjadi seperti ini? Kenapa Tuhan izinkan terjadi seperti ini? Tuhan, aku mau tetap selamat. Aku nggak mau kalau ada peristiwa ini aku menjadi sakit hati, aku menjadi sulit untuk memaafkan, aku menjadi trauma, aku menjadi patah semangat. Itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan setiap hari, ya, Bapak Ibu pakai ayat ini setiap hari untuk mengingatkan dirimu. Karena kalau engkau tidak diingatkan oleh firman ini, hidupmu bisa melenceng loh, jauh dari agenda Tuhan. Karena apa? Sekelilingmu itu banyak orang-orang yang di dalam kegelapan. Kenapa? Ya karena mereka nggak tahu firman. Nah, orang di dalam kegelapan itu dia bisa melakukan banyak hal yang menyakitimu, yang membuat engkau downgrade, udah dibawa naik, udah dibawa bagus, dilepaskan dari ikatan, dilepaskan dari manusia lama, ya. Begitu engkau kembali berbaur dengan mereka yang di dalam kegelapan, ada makian, ada salah mengerti. Saudara seperti dilempari batu sama orang-orang itu. Nah, waktu saudara dilempari batu, disalah mengerti, engkau harus kembali kepada 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4 tadi. Yang menghendaki agar aku selamat. Kalau aku marah, berarti aku nanti memberi kesempatan kepada iblis, Efesus 4 ayat 26. Aku harus segera menyelesaikan marahku. Nah, saudara, ketika engkau kembali menjalani kehidupanmu sesuai dengan firman Tuhan, tidak berarti bahwa orang di sampingmu itu sudah beres. Belum. Dia akan tetap seperti itu, tetapi saudara menjagai hatimu tetap damai sejahtera, tetap sukacita, tetap semangat, tetap berfokus kepada Tuhan Allahmu. Hati-hati ya, karena ini sedang terjadi. Sepertiganya itu diseret ke bawah ya. Sepertiganya itu jatuh bintang-bintang itu. Saudara adalah bintang-bintangnya Tuhan. Bapak Ibu semuanya adalah pilihan Tuhan yang sudah dikuduskan, dibenarkan, dimuliakan. Jangan mau ditarik turun oleh karena masalah kehidupan sehari-hari. Matius 6 ayat 22 sampai 23.
Matius 6 ayat 22 sampai 23. Kita akan berdoa supaya mata kita ini diterangi ya. Ya, pakai ayat ini, Matius 6 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. 20 ya. Terus selanjutnya, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Coba perhatikan ini. Kalau saudaramu itu tidak diterangi oleh firman Tuhan, dia akan mengucap apa saja, dia akan bereaksi apa saja yang tidak selaras dengan firman. Saudara yang sudah hidup di dalam firman harusnya yang waras. Saya ulang ya. Bapak Ibu setiap hari belajar firman Tuhan. Berarti Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 terjadi toh? Sisi kegelapanmu itu hilang. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah, ya pada mulanya bersama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh firman, tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan, di dalam dia ada hidup, di dalam firman ada hidup, hidup itu adalah terang, manusia terang itu percaya di dalam kegelapan, kegelapan tidak akan menguasainya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Saudara setiap hari belajar firman. Saudara setiap hari membersihkan hidupmu dengan firman. Maka sisi gelapmu itu hilang. Lama-lama nggak ada lagi sisa gelapnya, harusnya. Karena firman itu menerangi hidupmu. Nah, orang-orang di sekelilingmu yang tidak terus hidup konsisten dengan firman, mereka matanya menjadi gelap. Ya, matanya jadi gelap. Ketika matanya gelap, kita bicara dengan dia matanya gelap. Itu kita ini bisa terjadi konflik loh. Salah mengerti, salah ngomong, sedikit sudah bikin gegeran, gitu ya. Itu bisa terjadi di rumah tangga, bisa terjadi di tempat kerja dimanapun. Nah, kalau seperti ini, 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4 itu pegang kembali. Tuhan, aku mau tetap diselamatkan, aku mau berjalan di jalan kebenaran, jalan kehidupan. Aku mau terus berada di Sion. Aku mau terus di dalam duniamu. Aku mau terus belajar kebenaran. Singkapkan semuanya. Jadi hari ini kita akan berdoa supaya mata kita tetap baik, tetap terang, dan kita mengerti pengharapan apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Enggak mudah putus asa, enggak mudah tertekan, stres, trauma. Ya, Matius 6, 22, 23 menjadi doa kita. Sekali lagi, Bapak Ibu kalau berdoa, pakailah firman. Pertama untuk mendoakan dirimu sendiri dan mendoakan sekelilingnya. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Taruh tangan kita di mata kita, yuk di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, berikan kepada kami mata yang bersih, mata yang seperti matamu, cara pandang, paradigma yang seperti cara pandangmu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan mata seperti matamu. Berikan kami cara pandang seperti cara pandangmu. Memandang sekeliling kami Tuhan. Sehingga kami tidak mudah putus asa. Kami tidak mudah tertekan. Kami tidak mudah kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Kami dikembalikan bersemangat. Kami dikembalikan berapi-api kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menolak setiap depresi, ketertekanan, sesuatu yang menindih di dalam hidup kami cabut di dalam nama Yesus. Tekanan-tekanan itu, kuk yang bukan dari Tuhan, lepas di dalam nama Tuhan Yesus. Lepas di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan memberikan di rumah saya lagi mati lampu. Jadi ini bicara tentang kegelapan itu seperti ini ya. Kegelapan itu seperti ini. Kalau mati lampu, gelap, tidak bisa melihat apa-apa, makanya itu banyak orang yang cepat marah, cepat tersinggung, ya, cepat depresi karena kegelapan sedang menimpa. Dan hari ini teruslah hidup di dalam terang Tuhan, minta mata yang baru, minta mata yang baru.
Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, kami minta mata yang baru, kami minta cara pandang yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami hari ini diberi cara pandang yang baru, diberi mata yang baru di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, kami minta Tuhan cara pandang yang baru. Kami minta Tuhan cara melihat yang baru, yang daripadamu. Kami tidak lagi Tuhan menghakimi, tidak lagi Tuhan melihat dengan cara pandang kami sendiri yang suka salah, tetapi kami mau memakai cara pandang-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, supaya mata kami tetap terang, supaya kami tetap jalan di dalam terang-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami minta ampun Tuhan, kalau seringkali ketika ada orang-orang di sekeliling kami yang masih di dalam hidup kegelapan, dan kemudian kami bereaksi marah, kami bereaksi sama dengan mereka yang masih di dalam kegelapan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami, sebab Engkau memanggil kami sebagai terang, Engkau memanggil kami menjadi garam, Engkau memanggil kami menjadi hamba-hamba-Mu, dan sudah waktunya kami tidak lagi hidup untuk diri kami sendiri, kami tidak manja, tidak hidup dengan perasaan-perasaan kami sendiri Tuhan, tetapi kami hidup di dalam perasaanmu, hatimu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, ambil beberapa detik untuk meresponi setiap kali engkau kepancing ya hari ini. Ambil beberapa waktu untuk engkau sendiri mengkoreksi di hadapan Bapa. Aku mudah kepancing. Aku mudah kehilangan sukacita, damai sejahtera. Ya, saudara sendiri dengan Tuhan. Ampuni Tuhan, kalau reaksiku ini salah. Reaksiku ini kepancing jadi sama seperti mereka yang hidup di dalam kegelapan. Hari ini Tuhan, Engkau butuh kami untuk menjadi terang dan garam, untuk menjadi alat-Mu. Tuhan, kami mau, ini kami Tuhan, pakailah kami, ini kami, utuslah kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Saudara sendiri dengan Tuhan. Ya, beberapa tadi sebelum Zoom saya diingatkan, kalian ini mudah jatuh, kalian ini mudah tersinggung, mudah sensitif. Bukan seperti itu yang aku mau. Engkau berfokus kepada firman-Ku. Lakukan firman. Dan sebetulnya ketika engkau mulai tidak fokus kepada firman, mudah sekali engkau akan dijebak turun. Mudah sekali engkau akan dibawa turun. Dan hari ini, Tuhan, bawa kami naik kembali. Bawa kami naik kembali di dalam nama Yesus. Penuhi kami dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Penuhi kami Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Dan hari ini kami akan bangkit, kami pulih, kami disembuhkan, dan kami berjalan kembali. Ya, saya mulai melihat kalian sebagai pasukan Tuhan yang tadinya udah mulai loyo, udah mulai bingung ya. Saya ini mau ngapain? Gitu. Ketahuilah bahwa ada agenda besar Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hidupmu. Hari ini, keberadaanmu sebagai siapapun, ada agenda Tuhan yang ditaruh di dalam hidupmu. Dan Dia mau engkau menjadi seperti Kristus. Ya, Dia mau engkau menjadi seperti Kristus. Dia mau pakai engkau sebagai solusi di tengah-tengah kegelapan. Ketika hari ini, pagi hari ini, di rumah saya mati lampunya. Tuhan itu bicara banyak. Ya, kegelapan itu sedang menimpa bumi. Kegelapan itu sedang menimpa orang-orang di sekelilingmu yang tidak berfokus kepada firman. Saudara, kalau tidak muncul menjadi terang, itu kegelapan luar biasa, membuat engkau juga stres, tambah stres, tambah tertekan. Hari ini terus ucapan firman. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 ucapan. Jadi di dalam dirimu. Ada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Dia.
Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang dijadikan tanpa firman. Di dalam firman ada hidup. Hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak akan menguasainya. Kegelapan tidak akan menguasainya. Saudara, ada begitu banyak firman yang mulai saya download di dalam diri saya. Sehingga ketika hari ini mati lampu, benar-benar gelap gulita. Suatu saat, saudara dalam kegelapan seperti ini, engkau nggak bisa cari Alkitab, engkau nggak bisa cari ayat-ayat yang kamu masih ucapkan. Tapi karena engkau rajin mendownload firman, itu firman sudah jadi satu di dalam tubuhmu. Sudah menjadi satu di dalam jiwamu. Dan engkau tinggal mengucapkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yesaya 43 ayat 19. Yesaya 43 ayat 19. Coba tolong ada yang membacakan ya. Saya muncul di pikiran saya ini Yesaya 43 ayat 19. Di tempat saya gelap sama sekali, tidak ada lampu. Ada yang bisa membantu untuk membaca Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ya, hari ini kalau Bapak Ibu sedang mengalami yang namanya padang gurun, ketahuilah bahwa Tuhan menyertai hidupmu. Roh Kudus ada di dalam dirimu. Sukacita, damai sejahtera yang merupakan hartamu. Ya, kabelmu tuh nggak konslet dengan atas. Sebab kerajaan surga bukan soal makanan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Engkau tidak kehilangan sukacita. Engkau tidak kehilangan damai sejahtera. Engkau tetap di track-nya Tuhan, di dalam kebenaran. Bapa, Putra, dan Roh Kudus diam di dalammu. Roh Kudus tetap menyertai kamu. Yesaya 59 ayat 21 berkata bahwa Tuhan taruh firman-Nya di mulutmu. Hari ini, kalau di depanmu itu padang gurun, engkau serba kekurangan, engkau serba ketakutan, engkau serba cemas, engkau seperti diingatkan oleh sesuatu yang menakutkan dan mengerikan, kekecewaan yang bertubi-tubi. Saudara tetap bangkit. Ayo pakai matanya Tuhan. Ayo pakai matanya Tuhan. Arahkan matamu ke depan. Kalau kamu mengarahkan matamu ke belakang, engkau akan dibawa untuk turun. Dan engkau akan jatuh dan engkau tidak akan melangkah kemana-mana. Itu menghabiskan waktu, saudara. Engkau akan mengerti bahwa itu menghabiskan waktu. Karena kalau engkau terus hidup di dalam Tuhan, saudara, waktu 24 jam kayaknya kurang. Tapi kalau engkau terus dilarutkan di dalam sebuah dimensi dunia, waktu 24 jam itu kok lama ya, rasanya lama ya, lama sih. Kok aku mengalami kehidupan yang membosankan lama, waktu kok berjalan dengan lama. Saudara, ketika engkau terus berfokus sama Tuhan, 24 jam itu kayaknya kurang. Ya, pagi seperti ini, doa pagi. Nanti sebentar kita lakukan aktivitas kita, tiba-tiba sudah jam 8. Tiba-tiba sudah kamu terus jalan dengan Tuhan, kamu terus deklarasikan firman. Terus matamu mengarahkan ke depan. Dan kamu menjaga hatimu. Tetap fokus sama Tuhan, tetap damai sejahtera, tetap sukacita. Dan ucapkan firman. Dan kamu bisa menciptakan yang namanya padang gurun itu menjadi mata air. Ya. Padang gurun itu menjadi mata air. Padang gurun itu menjadi sungai-sungai. Dan itu padang gurun itu bisa menjadi kebun buah-buahan, kebun sayur-sayuran. Ini ayatnya seperti ini. Ya, Tuhan akan membuat yang namanya masa depan yang baru. Ketika engkau memiliki mata yang baru, cara pandang yang baru, paradigma yang baru. Bahwa engkau ini kalah, bahwa engkau ini adalah biji matanya Tuhan, bahwa engkau ini adalah milik kesayangannya Tuhan. Jangan depresi, jangan tertekan, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, jangan trauma. Wake up, yuk jalan lagi, semangat dengan Tuhan. Ciptakan sesuatu,
Roma 4 ayat 17. Roma 4 ayat 17. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Anak-anak Tuhan juga menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Hari ini apa yang pengen kamu ciptakan? Kamu mau ciptakan kelimpahan? Ciptakan. Ciptakan kelimpahan. Ciptakan kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti ada tertulis. Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Saudara, tetap kamu tuh bisa punya banyak hal loh. Engkau punya banyak kelimpahan. Engkau bisa menjadi solusi karena di dalam dirimu ada firman. Engkau bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Jangan terfokus kepada masalahmu. Jangan terfokus kepada masalahmu. Hari ini kalau engkau merasa bahwa uangmu serba sedikit, persediaan makanan di dapur sudah habis, padahal ini tanggal muda, gitu. Ini tanggal muda, tapi saya sudah habis-habisan. Tuhan sedang berbicara apa? Hidupmu tidak tergantung uang kok. Hidupmu tergantung sama Tuhan. Dan hidupmu itu tergantung pada apa yang sudah ada di dalam dirimu, yaitu roh yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Dan firman, ya, firman. 1 Petrus 1 ayat 23. Ada benih ilahi di dalam dirimu. Ada benih ilahi di dalam dirimu. Ayo ciptakan sesuatu. Ciptakan. Ciptakan. Ngomong. Di dalam nama Tuhan Yesus, hidup kami dipenuhi dengan kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada pintu-pintu dan palang-palang besi yang menghalangi kami. Sebab kami sudah berjalan di dalam jalan kebenaran dan kehidupan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang bisa menghalangi aku dengan kasih Kristus. Tidak ada penderitaan, tidak ada yang bisa menghalangi aku dengan Kristus. Hari ini, kalau aku mengalami yang namanya kesedihan yang mendalam, oleh karena pasangan hidupmu diambil oleh Tuhan, engkau mengalami depresi. Oh saudara, Tuhan ada di depanmu. Tuhan itu ada di depanmu. Dan dia sedang berjalan, akulah suamimu, akulah Tuhan Allahmu. Engkau tidak akan kekurangan satupun yang baik. Ayo berjalan lagi. Ayo jangan nangis terus. Ayo jangan tertekan terus. Bersukacitalah. Engkau sudah dilahirkan kembali dengan benih yang tidak fana, tapi dengan benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang hidup dan yang kekal. Hari ini ada firman Allah yang kekal. Yuk, ucapkan sesuatu. Di dalam dirimu tuh ada roh Allah. Ucapkan sesuatu. Ciptakan sesuatu. Sukacita dan sejahtera kembali melingkupi hidupku. Api Tuhan itu menyala kembali. Bapak Ibu, engkau dipanggil menjadi alatnya Tuhan ya. Saudara nggak boleh egois dengan hidup dengan dirimu sendiri. Hari ini, engkau dipanggil untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Pakai Kisah Para Rasul 4. Ayat berapa itu yang Tuhan berkata itu, yang bilang gini, Tuhan berikanlah kepada kami keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Kisah Para Rasul 4. Cari itu. Kisah Para Rasul 4. Kisah Para Rasul 4. Tuhan memberikan kepadaku keberanian. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu untuk kami bisa membuat mujizat-mujizat. Tuhan, berikanlah kepada kami keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Tuhan, adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat lewat hidup kami. Sehingga ada begitu banyak orang yang akan mengenal Engkau lewat hidup kami. Sehingga istriku bertobat, sehingga suamiku bertobat. Karena Engkau mengulurkan tangan-Mu kepadaku. Hari ini ada begitu banyak orang yang melempari kami dengan batu. Itu bisa orang-orang terdekat kami. Tuhan, mereka salah persepsi terhadap kami, sehingga mereka mendakwa kami. Hari ini Tuhan, Engkau melihat bagaimana mereka mengancam kami. Berikanlah kepada kami, hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat lewat hamba-Mu ini Tuhan. Adakanlah tanda-tanda mujizat-mujizat lewat hamba-Mu ini Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang.
Adakanlah Tuhan tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh namamu, hamba-Mu yang kudus, namamu Yesus, lewat hidup kami. Ada nama Yesus di dalam hidup kami. Dan Tuhan ulurkan tangan-Mu, supaya lewat hidup kami bisa mengadakan yang namanya tanda-tanda dan mujizat-mujizat untuk menyembuhkan orang. Saudara, jangan terpuruk kepada masalahmu. Tuhan itu sedang memakai saudara untuk menolong banyak orang di sekelilingmu. Oke, sekarang kau punya masalah. Tapi ada satu hal yang harus engkau kerjakan, bahwa engkau harus menjadi terang. Teruslah doakan ayat-ayat ini. Jadi di dalam hidupmu. Maka ketika engkau mendoakan orang sakit, orang itu akan sembuh. Maka ketika engkau berdoa untuk mujizat-mujizat terjadi. Yes, dalam nama Tuhan Yesus. Maka tiba-tiba saudara diberi keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Karena ini berasal dari Tuhan. Ini berasal dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku berdoa Tuhan untuk seluruh KKS yang ikut doa pagi-pagi hari ini. Tuhan, apapun keberadaan mereka Tuhan hari ini, kami mau memilih untuk bangkit kembali. Kami mau memilih berjalan kembali. Bahkan kami tidak hanya berjalan, kami berlari. Kami tidak hanya berlari, kami terbang. Kami terbang di atas badai masalah hidup kami. Begitu banyak masalah di dalam hidup kami. Sebetulnya itu adalah kesempatan untuk kami terbang tinggi Tuhan. Karena Raja Wali itu bisa terbang tinggi di atas badai masalah, di atas badai. Dan hari ini apapun badai masalah kehidupan kami, Engkau sedang membawa kami terbang lebih tinggi lagi. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sebetulnya Tuhan, kaki kami ini sudah berpijak di dunianya Tuhan. Ada sebuah perbedaan antara kehidupan kami di manusia lama dan manusia baru. Ada sebuah perbedaan. Dan Engkau sedang membawa kami terus naik, terus naik, terus naik, terus naik. Inara pasok oleh rapa-papa, konara pasok oleh tarapapa, basaroh. Bapak Ibu yang belum terima basaroh, hari ini aku berdoa. Oh Tuhan, jamalah mereka yang belum dapat basaroh. Yes, kurapapa, syukurapapa, ucapkan sesuatu. Ucapkan sesuatu, maka tiba-tiba Roh Kudus akan menyambarmu dan memenuhi hidupmu dengan bahasa roh di dalam nama Yesus, dengan karunia bahasa roh. Tuhan, berikanlah karunia-karunia kepada anak-anak-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus penuh atas anak-anak-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus penuh, kiarapa sokola tarapakan narapa sokotarapakan. Karapapa kura tarapakan sikana rapopopopo kusikarapapa. Karapapa kami mengaktifkan malaikat-malaikat Tuhan sekeliling anak-anak-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami aktifkan para malaikat Tuhan lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Dan kami memakai kuasa yang dari ruang maha tinggi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak setiap penyesatan, kami tolak semua yang bukan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jalan di depan kami adalah terang. Jalan di depan kami adalah terang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mengubah Tuhan padang gurun menjadi kebun buah-buahan, kebun sayur-sayuran, menjadi mata air. Tidak ada lagi kegersangan di dalam hidup kami. Tidak ada lagi kemiskinan di dalam hidup kami. Tidak ada lagi keletihan di dalam hidup kami. Tuhan, kami makin hari makin terang. Kami makin hari makin terang. Tidak ada kegelapan di dalam sisi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dunia boleh gelap, dunia boleh gelap. Tetapi hari ini kami memancarkan terang. Saudara, kegelapan akan terjadi dan sudah terjadi. Saudara tidak boleh menjadi gelap seperti ini. Hari ini mati lampu di rumah saya, tetapi saya tetap menjadi gelap, tetap menjadi terang. Saudara tidak boleh menjadi gelap. Saya tidak boleh menjadi gelap. Karena kegelapan sedang menimpa bumi, karena orang-orang di sekelilingmu sedang dikuasai oleh kegelapan, mereka cepat marah, mereka cepat tersinggung, mereka cepat salah tangkap terhadap saudara. Hari ini saudara tidak boleh dibawa turun, saudara tidak boleh dibawa masuk dalam kegelapan. Saudara muncul menjadi terang, muncul menjadi terang. Kiara pasok kolara papa kanara papa kora tara papa konara pasok konana. Kiara pasok kotoro popo kanara papa konara papa sikadara papa. Kiara papa sikadara. Yes. Yesaya 30 ayat 16 sampai selesai ini ya, tentang Sion ini. Tolong dimunculkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan membawa kalian terang, lebih terang, seperti 7 hari matahari terik ya. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Terus
Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Yes, saudara yang terus menangis hari ini, yes, berhenti menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Tuhan ada di depanmu. Ya, jangan terus berfokus pada masalahmu. Apabila engkau berseru-seru pada saat ia mendengar teriakanmu, ia akan menjawab, teriakan sesuatu. Ucapkan firman. Dan firman itu akan ditulis oleh malaikat Tuhan dan disampaikan di ruang tata. Ucapkan firman, jangan perkataan yang sia-sia. Saudara mungkin tidak berkata-kata apa-apa, tetapi jempolmu itu nulis sesuatu. Saudara berdebat di WA, itu sama itu mulutmu. Ya, hari ini Tuhan bersihkan tangan kami, bersihkan mulut kami, dan biarlah Tuhan Engkau tahirkan mulut, lidah, dan bibir kami, Engkau tahirkan tangan kami. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya, orang yang murni hatinya. Hari ini api Tuhan itu membakar semua yang najis di dalam hidupmu, dalam nama Tuhan Yesus. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia. Ya, hari ini Tuhan memberikan kepadamu mata yang baru, cara pandang yang baru, mata yang baru. Ya, hari ini Tuhan memberikan kepadamu mata yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, seperti mata Yesus, engkau akan melihat Dia. Engkau akan melihat Dia. Yes, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Matamu akan melihat Tuhan. Dan telingamu akan mendengar perkataannya dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Telingamu akan sensitif dengan suara Tuhan ya. Tuhan ya. Telingamu akan sensitif mendengar suara Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Arahannya pasti akan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saudara tetap sakit hati, berarti saudara sedang di dalam kegelapan. Saudara tetap trauma, saudara berada di dalam kegelapan. Saudara tidak ada damai sejahtera, saudara sedang di dalam kegelapan. You mesti wake up, you mesti sadar ya, di dalam nama Tuhan Yesus. Telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Saudara nggak akan lagi tersesat. 23. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, Engkau terus membawa kami. 23, Yesaya 30 ayat 23, dibantu. Yes, lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu ternak akan makan rumput di padang rumput yang luas. Jadi ada hujan awal dan hujan akhir. Kamu melakukan sesuatu, tiba-tiba Tuhan akan katakanlah engkau menabur ya, menabur dengan sukacita, melakukan apa saja dengan sukacita, mengerjakan tugas-tugasmu dengan sukacita, tiba-tiba Tuhan akan memberikan upah kepadamu. Ya, 24. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap yang sudah ditambi dan diayak. Terus, dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar apabila terus nama apa sekolah apa. Ya, ini keberadaanmu ya. Ini keberadaanmu. Beberapa hari ini saya tidak pernah lepas dari ayat ini. Karena Tuhan sedang berbicara tentang kegelapan. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik. Terang matahari terik akan 7 kali ganda. Itu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Hari ini kalau engkau trauma, hari ini engkau sakit hati. Engkau sakit hati. Dan engkau terluka. Saudara harus memutuskan untuk sembuh. Ketika engkau melakukan perjamuan kudus, minum darah Yesus. Darah Yesus itu menyembuhkan hatimu. Darah Yesus itu menyembuhkan bekas pukulan. Harusnya ketika pagi ini saudara ambil perjamuan kudus dan saudara minum tubuh dan darah Yesus. Terus habis itu saudara masih sakit hati, ada yang salah loh dalam hidupmu. Hati-hati ya. Kalau engkau sudah minum perjamuan kudus, itu darah dan tubuh Yesus itu DNA-nya loh, menyembuhkan loh. Kalau engkau habis perjamuan kudus tetap sakit hati, tetap takut, tetap khawatir. Hati-hati loh. Ya. Hari ini
Dia memberikan kepadamu sukacita, damai sejahtera. Hari ini keberadaanmu adalah terang, bukan kegelapan. Karena engkau adalah anak-anak terang. Karena engkau adalah anak Allah. Allah itu terang. Anak-anaknya juga terang. Anak-anaknya terang. Kenapa engkau harus menjadi terang? Karena ini dunia ini sedang menuju kepada kegelapan. Daniel 12 ayat 3. Daniel 12 ayat 3. Ini keberadaanmu. Kalau sebentar kita akan pergi ke Miri. Karena kita ini sudah dipanggil untuk menjadi terang. Ya. Bapak Ibu yang tetap stay di rumah masing-masing, yang engkau tetap tergabung di KKS, doakan kami. Untuk kami bisa menjadi terang buat sekeliling kami. Karena yang berangkat cuma sedikit ya. Cuma 5 orang. Dan biarlah itu bersama dengan para malaikat Tuhan yang menyertai kami. Dan itu akan, saya melihat sih banyak sekali nanti orang-orang itu yang akan datang. Mereka butuh terang, mereka butuh kelegaan. Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Hari ini, pastikan saudara menjadi terang. Ambil keputusan, aku akan menjadi terang. Dan terangku semakin hari semakin terang. Bukan kadang gelap, kadang terang. Seperti di rumah kita ya, seperti PLN di rumah kita. Kadang terang, kadang gelap ya. Nggak bisa seperti itu. Keberadaanmu adalah tetap terang. Ya. Dan terangmu akan membawa banyak orang kepada keselamatan. Dan saudara yang sudah dibawa terang, sudah dimunculkan sebagai terang, jangan mau diseret turun. Jangan mau diseret turun. Karena firman Tuhan berkata sepertiganya akan diseret. Ya, sepertiganya akan diseret. Jangan mau turun, jangan mau turun. Bapa di surga, hari ini aku berdoa untuk semua yang ikut Zoom, yang ikut doa pagi, lewat Zoom maupun lewat streaming. Keberadaan kami adalah terang, dan kami akan terus berjalan tegap. Dan kuasa Roh Kudus bekerjalah, dan Tuhan urapi mulut, lidah, dan bibir kami, dan urapi tangan kami. Yuk, kita ini banyak salah dalam ucapan-ucapan kita. Kita banyak salah di dalam jari-jari kita. Karena mungkin mulutmu diam saja, tapi kamu berantem di WA group atau di WA ya. Kamu berantem, sama saja. Nah, makanya kenapa kok Mazmur 24 ayat 3 sampai 4, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya. Bersih tangannya. Saudara, hari ini Tuhan akan membersihkan tanganmu. Bersih tangannya. Bersihkan kami Tuhan, tahirkan kami. Oh, jari-jari kami ini tidak lagi mengetik sesuatu yang menyakitkan sesama kami. Oh, mulut kami ini Tuhan, lidah kami tidak akan berkata-kata sesuatu yang menyakitkan hati saudara-saudara kami. Tapi lidah kami ini dipenuhi dengan bara api yang masih menyala dari mezbahmu. Saudara, hari ini engkau belum berjumpa face to face dengan Tuhan. Tetapi ketika suatu saat nanti engkau face to face dengan Tuhan, saudara akan gemetar seperti Yesaya. Yesaya 6 ayat 6. Oh, celakalah aku ini najis bibir. Dan pada waktu engkau mengakui Tuhan, kami ini najis bibir. Kami ini ada banyak kesalahan di dalam cara berkata-kata kami. Ampuni kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, biar kau taruh tidak di bibir kami ini bara api yang masih menyala dari mezbahmu. Tuhan, kau kuduskan bibir kami. Tuhan, kau kuduskan tangan kami. Kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang kau pakai di akhir zaman ini untuk menjadi terang, untuk membawa lawatan bagi banyak orang, terkhusus bagi keluarga kami sendiri, bagi orang-orang terdekat kami, bagi lingkungan kami, bagi sekolah kami, bagi kantor kami, bagi murid-murid kami, bagi anak-anak buah kami di dalam nama Tuhan Yesus, bagi siapapun sekeliling kami.
terang. Kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara adalah pastor domain. Saudara adalah pastor domain. Adalah engkau dipakai sebagai hamba Allah yang menerangi sekelilingmu. Di dalam nama Yesus engkau mempengaruhi sekelilingmu menjadi baik, menjadi terang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sedang mengulurkan tangannya kepada saudara. Saudara mulai hari ini bisa membuat mujizat-mujizat. Saudara bisa berdoa menyembuhkan orang dan mereka sembuh. Saudara bisa ulurkan tangan saudara dan kepada orang yang sakit dan mereka tiba-tiba sembuh. Bukan kuat dan gagahmu, tapi karena engkau mengizinkan roh Allah diam di dalammu. Roh Allah itu yang membuat engkau bisa mengerjakan seperti yang Yesus kerjakan. Jangan sombong, jangan belagu. Itu pekerjaan roh Tuhan. Saudara hanya sebagai alat. Jangan belagu. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Itu sangat berbahaya karena engkau bisa diseret jatuh kembali di dalam nama Yesus. Dan engkau sudah jatuh, susah untuk naik kembali. Hati-hatilah. Terus humble. Tanpa engkau Tuhan, kami tidak bisa mengerjakan apa-apa. Tanpa engkau Tuhan, kami tidak bisa mengerjakan apa-apa. Hari ini diberkatilah pekerjaanmu, hari ini diberkatilah ekonomimu, hari ini diberkatilah rekening-rekeningmu. Ayo, ucapkan rekening-rekening yang kosong hari ini. Oh, kalian punya banyak rekening tuh, ada yang 2, ada yang 3. Tapi kosong semua saldonya. Ayo mulai ciptakan. Yang di Mandiri penuh, yang di BCA penuh, yang di BRI penuh, yang di BPD penuh di dalam nama Yesus. Ayo penuh. Oh, saudara, sekelilingmu tuh ada malaikat loh. Jangan kok biarkan tuh malaikatnya nganggur. Dia akan balik ke base camp loh. Kenapa malaikatnya nganggur? Saudara terlalu fokus sama masalahmu. Nggak ingat bahwa di sampingmu ada malaikat. Dia gemes loh. Aku kok nggak diperintah-perintah ya. Ayo, di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, saya sudah melihat sayapnya itu loh. Sayapnya mulai dikepakkan. Saudara ngomong. Saudara butuh kesembuhan. Ucapkan kesembuhan. Saudara butuh limpah. Saudara butuh berkat. Ayo ucapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ada malaikat Tuhan di sampingmu. Yang dia membawa buku dan pena. Kalau yang kamu ucapkan itu kata sia-sia, ya dia nulis itu kata sia-sia. Ya, kalau yang kau ucapkan itu firman, dia akan sampaikan kepada Bapa dan itu akan terjadi. Firman yang kau ucapkan akan terjadi. Dia tidak akan kembali dengan sia-sia kok. Bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kepadamu sakit penyakit. Tuhan menyembuhkan engkau. Hari ini engkau terima kesembuhan. Engkau tidak berjuang untuk sembuh. Engkau menerima kesembuhan. Yes, di dalam nama Yesus. Engkau tidak berjuang untuk mendapatkan berkat. Engkau tinggal ambil berkat. Berkat itu sudah ada di kamu. Terima. Limpah. Oh, yes. Setiap kali KKS membuat doa pagi, atau setiap kali KKS membuat worship, itu selalu ada open heaven. Saudara nanti sore, dari jam 4 sampai jam 6 sore, kita tetap worship ya. Ada linknya Zoom, ada YouTube-nya. Karena kita sedang menikmati surga yang terbuka. Rugi kalau saudara nggak ikut. Rugi. Apapun masalahmu, sampaikan. Yes, kita nyembah, kita memuji Tuhan. Ada sesuatu yang bergerak di dimensi alam roh. Dan engkau menjadi umat Tuhan yang dibedakan dan diistimewakan. Saudara adalah anak-anak Allah yang memuji menyembah Tuhan, bukan mengagungkan masalah. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini cara berpikir kami diubahkan Tuhan. Hari ini cara pandang kami diubahkan, menjadi ditundukkan pada firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mati dan Kristus yang hidup di dalam kami. Apapun yang menekan hidup kami di pekerjaan kami, di rumah tangga kami, hari ini selesai. Hari ini selesai. Kami bangkit, kami bangun, kami aktifkan manusia roh kami. Kedangkan kedua tanganmu ya. Kedangan kedua tangan. Ayo kedangan kedua tangan. Itu sayap-sayapmu lagi digerakkan sama Tuhan. Lagi dibersihkan itu sayap-sayapnya. Mungkin ada yang terluka ya, disembuhin. Enggak ada yang terluka. Sembuh hari ini. Sembuh hari ini. Dalam nama Yesus. Saudara coba berdiri ya. Saudara berdiri. Di tempatmu masing-masing berdiri. Saudara, kakimu digerak-gerakkan.
Kamu kebaskan semua debu-debu itu, kebaskan. Ada kakimu yang luka. Engkau mulai luka karena engkau tidak memakai kasut. Hari ini Tuhan memberikan kepadamu kasut. Bahkan kasutnya ada sayapnya. Jadi itu kayak saudara tidak bisa tersandung lagi. Ketika ada sesuatu yang harus kamu lalui, itu seperti tiba-tiba kamu bisa terbang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, diberikan kasut yang baru. Baju zirah yang baru. Ketopang keselamatan yang baru. Wow. Tanganmu di kiri kananmu. Sudah nggak nganggur lagi. Kamu tanganmu jangan nganggur lagi. Ada pedang Tuhan, ada perisai. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku serahkan anak-anakmu ini ke dalam tanganmu. Engkau pakai mereka Tuhan. Sebagai alatmu. Mereka sudah dipersiapkan. Mereka sudah memiliki hati yang baru. Hati yang baru. Cara pandang yang baru. Mata yang baru. Dan penuhi hari ini Tuhan. Dengan kuasa dan otoritas. Ambil. Angkat tanganmu, terima. Tuhan, ulurkanlah tanganmu kepada anak-anakmu ini. Untuk mereka bisa membuat mujizat dan tanda-tanda ajaib. Bukan karena kami, tapi karena tanganmu engkau ulurkan. Engkau mengurapi kami. Di dalam nama Yesus. Tuhan, urapi mulut, lidah, dan bibir kami. Dengan bara api yang masih menyala dari mezbahmu. Sehingga tidak ada lagi perkataan sia-sia hari ini. Kami menahan untuk tidak berkata-kata. Kami akan diam, tetapi hati kami tidak luka. Tapi kami sedang berdialog dengan Engkau seperti Henok di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini langkah-langkah kami dibaharui. Kami akan berjalan di dalam langkah-langkah-Mu. Dan selalu ada surga terbuka di atas kami. Di dalam nama Yesus. Ada pertolongan dari para malaikat Tuhan. Ada kuasa dan otoritas diberikan kepadamu. Ada kunci-kunci kerajaan surga. Mulai hari ini engkau mengucap apa saja jadi. Mulai hari ini karena engkau tidak lagi nyampur dengan kepahitan. Engkau tidak lagi menyampur dengan kepahitan. Apapun yang kau ucapkan jadi. Ketika engkau berdoa untuk hujan jangan terlalu banyak ini. Berhenti di dalam nama Yesus, maka hujan berhenti. Tiba-tiba ada angin badai di sekelilingmu. Engkau bisa berkata badai, minggir, jangan berada di sini. Pergi. Dia akan pergi. Saudara menjadi seorang yang ilahi. Dipenuhi dengan kuasa dan otoritas. Terima kasih Bapa di surga. Untuk pagi hari ini, keberadaan kami dikembalikan sebagai anak-anak Allah yang penuh kuasa dan otoritas. Dan ada para malaikat Tuhan sekeliling kami. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus diam di dalam kami. Dan kami akan mengerjakan banyak hal yang ajaib lewat kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 God bless semuanya. Ya, saudara diberkati hari ini. Makasih, Saudara Ma. diurapi hari ini. Amin. Yes, maju terus ya. Terima kasih, Bu Ana. Apapun masalah Tuhan. yang lalu bersama Tuhan kok. Ya. Terima kasih, Terus. Bu Ana. Tuhan berkati. Semangat ya. Semuanya semangat. Tidak boleh ada yang patah semangat. Amin. Tidak Amin. boleh ada yang membesar-besarkan masalah. Besarkan nama Tuhan ya. Ya. Besarkan nama Tuhan. Amin. Amin. Ya, maju terus. Tuhan berkati ya. Amin. Tuhan berkati juga, Bu Ana. Ya, Tuhan berkati. Berkati. Tuhan adalah terang dan keselamatanku,
Pada siapa ku harus takut? Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati bait kudusnya, lindungiku dalam pondoknya. Saat bahaya menghampiriku, di kemahnya Dia sembunyikanku, angkatan tegakkanku, mengatasi musuhku. Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus